Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Bu Ayu? Alhamdulillah baik. Nah, ini dalam rangka kita pelaksanaan observasi kelas yang dilakukan oleh Ibu. Kira-kira bisa bersedia, Bu? Iya, siap. Bersedia terus, Bu. Ya, berarti sebelum observasi kelas ini ada beberapa hal yang perlu kita atau Ibu sampaikan terkait dengan hari atau tanggal serta kelas yang akan dilaksanakan. Kira-kira kapan Ibu bisa? Kebetulan saya ngajar sejarahnya kelas 11 semua kelas, Bu. Jadi nanti kayaknya yang agak longgar waktunya itu boleh di hari Selasa di kelas 11 3. Bisa nanti kita pastikan kita atur kembali sesuai dengan jadwal yang sudah kita tentukan ya Bu. Berarti hari Selasa nanti di kelas 11 ketiga. Kemudian kira-kira tujuan pembelajaran nanti yang disampaikan apa Ibu? Untuk bulan ini kebetulan nanti waktunya adalah tentang penjelajahan samudra. Ya, jadi nanti akan ada bangsa Eropa mulai dari Portugis, Spanyol, Belanda dan juga Inggris sampai ke Nusantara. Oke, berarti tujuan pembelajaran kita di sini adalah akan menganalisis peserta didik siap untuk menganalisis bagaimana penjelajahan samudra tersebut dan itu nanti akan disampaikan. Kemudian kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai oleh Ibu nantinya apa? Nah, area pengembangan saya dalam ngajar sejarah itu konsepnya adalah di skill atau keterampilan. Jadi saya mau anak-anak itu bisa untuk berkolaborasi, berkomunikasi, bahkan presentasi. Nah, kemudian mereka itu bisa bergotong royong juga, Bu. Kemudian mandiri dan ranah literasi dan numerasi itu saya ingin banget anak-anak itu mulai berkembang karena ini kan sudah di fase F di kelas 11. Oh iya, berarti saya tekankan di sini area pengembangannya adalah kita lebih tertuju kepada profil pelajar Pancasila. Selain gotong royong, kolaborasi, mereka juga kreatif, ya, keterampilan, berpikir kritis juga. Apalagi ini sudah mulai ke kelas 11 fase F, sehingga hal itu diperlukan. Mudah-mudahan nanti bisa tercapai, Bu, untuk area pengembangan yang hendak kita capai ini. Ini pertanyaan terakhir, Bu, kira-kira strategi apa yang digunakan nantinya di kelas? Strategi saya biasanya gunakan itu dalam bentuk kuis, ya, bisa yang tanya jawab seperti itu tapi sifatnya interaktif. Jadi saya biasanya batasi, misalnya sudah ada yang menjawab saya kasih kesempatan yang lain, itu pertama. Kemudian saya akan pakai KPD itu disertai dengan peta, nanti anak-anak akan berkolaborasinya di situ, komunikasi, gotong royong dan segala macamnya di situ. Nanti dari KPD saya juga siapkan slide dari saya, Bu. Jadi siswa tidak membuat slide tapi ada bantuan dari saya itu membantu mereka sebagai media untuk presentasi nanti. Wah, sangat baik sekali ini strateginya. Harapan saya adalah pada saat nanti pelaksanaan bisa berjalan lancar. Nanti kita berbincang lagi setelah mereka melaksanakan asesmen, apakah hasil peningkatan nilai siswa atau hasil belajarnya lebih meningkat atau lebih bisa dipertahankan. Kira-kira itu saja yang dapat disampaikan pra observasi kelas ini, di mana kesimpulannya adalah kita akan menetapkan tujuan pembelajaran untuk tujuan siswanya, area pengembangan serta strategi yang akan dicapai oleh Ibu. Terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih Bu. Ya, kasih Bu.
Mas Op? Ada ya? Barangkali barang yang belum tahu kan? Nah, mari kita lihat video berikut. Kedua, kita akan bahas explore tentang perkembangan penjajahan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Dimensi Profil Pancasilanya, kalau kemarin kan Ibu konsumnya di gotong royong ya, sama ada pendalam tipis. Nah, untuk yang berusaha untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah, salah satunya yaitu Indonesia. Bangsa Eropa kemudian datang berbondong-bondong ke pulau-pulau di Nusantara, dan mereka mulai menjajah tempat mereka menepi. Satu persatu disinilah awal mula terjadi. apa dampak yang paling berasa setelah ada penjajahan samudera? Berarti yang bisa ada tekanan? Alisa? Sakit gak malu nggak? Mau jawab? Apa dampaknya yang paling spesifik? Ya, Alisa? Oke, ada jawaban lain? Kolonialisme? Oke, kita simpan dulu ya. Nomor 2 sekarang, apa yang dimaksud imperialisme? Apa kira-kira? Kalau dari Olet itu tuh sistem politik untuk menguasai dunia bagi kepentingan negara berlangsung dengan melakukan penjajahan-penjajahan sekaligus menanamkan pengaruh dalam segala aspek kehidupan di wilayah jajahan. Oke, very good. Ada jawaban lain? Imperialisme adalah? Satu lagi, yang mau coba? Rara? Rara angkat tangan. Apa? Oke, nomor 2 dulu. Ya. Apa? Ya nggak bisa ngomong sama Eca. Tidak. Gila, oh jangan dulu. Kadang-kadang deh awal. Kadang-kadang kita. Yumna. Bunda. Diskusi dalam kelompok kecil ya. Itu. Untuk menentukan ini nah. Presentasinya mau pakai apa? Ya. Sekretaris tolong bantu ibu catat itu ya. Ya, di lembar sekretaris seperti ini. Didiskusikan kalian mau. Oke, kelompok ini akan bikin apa? Ini tentang. Nah, berarti nanti cari tahu ya komputase, kemudian ini harus jadi sampai apa. Jadi nanti bikin skripnya, tanggal tentang apa, dan seterusnya gitu ya. Udah biasanya apa. Mau manual atau mau diskar? Oke sih, nanti tinggal dibikin gitu kalau udah selesai. Tetap konsul dan terkini, jadi supaya. Oke. Bikin apa jadi? Oke. Nanti kalau sudah dapat itu kasih tahu ibu ya. Yang penting naskahnya nanti disusun. Ini nanti jadi jembatan untuk bab 2 nya. Lagi ya. Nah, pokoknya kalau ini akan harus. Oke. Ya. Jadi asal bagian Portugis ya. Nah sebenarnya ini nggak terlalu banyak materinya, jadi lebih simpel. Fokus aja. Jadi jembatan antara penjajahan samudera kemarin dilanjutkan sama setelah dia sampai di Nusantara. Dia ada di titik-titik tuh, ya kan? Terus konsumnya tuh dibunuh oleh perjanjian, karena kan dia pertama nih yang nyampe. Nah jadi nanti kalian cari jembatan itu. Buruan ya? Apa? Video kan? Bagus lagi video. Videonya konsepnya gimana? Cuma gini-gini. Nah, berarti tetap ada teksnya ya. Tadi tambahkan gambarnya. Ya, pokoknya kalian bikin kontennya dulu isinya itu nanti sambil coaching. Ya, perlawanannya juga jangan lupa ya. Sip. Terhadap Portugis clear ya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, guys. Hari ini kami akan mempresentasikan jalur empat pada bangsa Penjelajahan samudera. Dari monopoli tersebut menyebabkan harga rempah pada bangsa Jadi kami akan
lebih dari itu skrip naskahnya yang paling penting ya. Monitoring sambil jalan itu cek di logbook ini ya, itu tugas leader. Oke, nah sampai di sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita bikin simpulan sama-sama ya. Dari tadi ya awal kita udah mengaji dan segala macamnya, apa yang udah kalian dapatkan di kelas ibu hari ini? Secara keilmuan dulu. Apa Alisa? Dapat apa aja? Ilmu, ya ilmunya tentang apa? Sejarah. Tentang apa sejarahnya Alisa? Ya, kapitalisme dan imperialisme. Oke, bagus Rara. Ada lagi? Dapat apa lagi Nak? Dapat apa lagi secara itu ilmuwan sejarah? Selain kolonialisme dan imperialisme, hal-hal baru apa? Apa? Penjelasan tadi ya, Ibnu siapa? Ibnu Batuta. Oke, good. Oke, terus gimana perasaannya hari ini? Senang, bahagia. Senangnya gimana, Pak? Oke, sarangnya juga ya. Oke, nah berarti untuk minggu depan kita sambil lanjut proyeknya ya. Nanti kalau sudah selesai tinggal kita presentasikan, ya. Oke, ya. Udah kalau nggak ada pertanyaan lagi, itu akhir ya. Thank you semuanya. Semoga tetap sehat ya. Hati-hati. Ini cuaca kadang overheat tapi dikit hujan deras. Nah itu bisa bikin sakit ya. Jadi tetap minum vitamin, jaga kesehatan. Semoga kita tetap sehat dan bahagia. Oke. Ibu akhir ya. Thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Susah sama Bu Wahyu. Selamat siang Pak. Nah, di sini saya sebagai pimpinan jurusan terima kasih kepada Ibu Wahyu atas ini bersama atau menyelesaikan tugas-tugas saya di jurusan dalam berpenggerak. Nah, di sini ada hal yang mau kita sampaikan di sini. Bu Susan kan ada namanya penugasan tentang supervisi akademik, dari mana CGP ini dapat membimbing pendaftaran kerja atau kerja jawabnya itu dalam pembelajaran yang diferensiasi. Nah, jadi di sini kan Ibu Susan sudah mengamati beberapa pelajaran mungkin ada nanti yang disampaikan oleh Ibu Susan. Jadi boleh saya dengarkan apa-apa saja yang telah diamati oleh Ibu Susan. Mungkin itu dari saya pembukaannya. Jadi saya serahkan kepada Ibu Susan. Terima kasih Pak Jo, mungkin selamat pagi Bu Wahyu. Pagi Bu. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersama dengan pengajar praktik Bapak Johnson Novia SPD, yang mana hari ini merupakan pendampingan individu kelima ya Pak. Dalam hal ini kita akan melakukan pasca observasi Bu yang kita lakukan kemarin Bu pada saat pembelajaran di kelas. Baik Ibu, bagaimana nih perasaan Ibu Wahyu hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Nah, Pada terus semangat apalagi bertemu langsung dengan PP. Iya, alhamdulillah. Salam kenal ya Pak Jo. Oke. Jadi Bu, dalam hal ini pada saat proses pembelajaran dulu tanggal 8 ya, tanggal 8 Oktober, bahwa Ibu telah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan modul yang kita dikerjakan bersama terkait modul berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Bagaimana nih perasaan Ibu pada saat di kelas kemarin dengan menggunakan modul pembelajaran yang dibikin Yang berdiferensiasi kemarin ya Bu. Baik, terima kasih Pak Bu Susan dan juga Pak Jun. Alhamdulillah saya pribadi merasa senang ya, bahkan banyak apa sih Pak kayak surprise itu waktu di kelas. Jadi kan saya sengaja untuk tidak terlalu ekspektasi berlebihan sama kelas yang kemarin itu, tapi saya optimis kalau di kelas itu akan berhasil gitu Bu. Cuman mereka ternyata melebihi Pak apa yang standar yang saya terapkan gitu. Nah itu pertama Bu, jadi saya juga banyak belajar dari Bu Susan. Ternyata begini loh menerapkan pembelajaran berdiferensi. Selama ini kan banyak yang masih bingung kan atau miskom gitu. Nah itu sih Pak. Ya. Kemudian kalau dilihat dari ketercapaian Ibu, kira-kira sudah sesuaikah dengan pembelajaran materi yang kita inginkan kemarin dengan model pembelajaran yang kita jalankan saat itu tuh sudah tercapai? Kira-kira ada skalanya berapa tercapaiannya? Ya, baik Bu. Kalau tercapai tidaknya, alhamdulillah kalau menurut saya tercapai ya Bu ya. Jadi dari awal sampai akhir itu Pak runtun Pak. Jadi step-stepnya juga tercapai dengan baik. Diferensiasinya juga saya rasa juga
sudah terlaksana ya. Bagaimana proses, saya juga sudah siapkan berbagai macam media ya Bu ya, dari yang digital, kemudian yang buku dan beberapa hal lain, termasuk sarana juga. Kemudian dalam prosesnya juga saya juga mendampingi mereka ya Bu ya, bagaimana mereka menyesuaikan Pak dengan tipikal masing-masing gitu ya, sama yang diferensi produknya juga. Jadi saya kasih pilihan Pak Jo, mereka tidak harus bikin apa gitu ya, saya kasih pilihan bikin komik atau bikin PowerPoint atau bikin satunya itu Diferensiasi ya ada produk namanya, itu. intinya ada pilihannya sesuai yang mereka mau dan mereka bisa gitu. Berarti ini Ya. kaitannya dengan kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan. Oke. Karena kemarin kompetensinya ada kita berdasarkan strategi pembelajaran kita Ya. dengan menggunakan media dan produk atau konten. Kira-kira strategi yang akan dikembangkan, yang dicapai pada saat prosesnya akan tercapai gitu ya, Bu ya. Iya. Kompetensinya ya, Ya. kompetensi diharapkan ada profil pelajar Pancasila Ya. kemarin itu sudah terbentuk atau terlihat pada saat di awal kesiapan belajar, pada saat diproses, pada saat di kesimpulan atau di akhir. Namun mungkin ada beberapa saya lihat ada salah satu atau dua siswa yang kurang aktif, Ya. tapi kelihatannya Ibu secara perlahan menjadi manajer di situ atau memantau. Ya. Kira-kira itu memang ada ya Bu di kelas Ya. itu yang ada terkendala dalam hal penguasaan materi. Ya. Bagaimana Ibu Nah, oke, mengatasinya? baik Bu. Nah, pertama terkait yang skala tadi, yang kelas tadi ya, kalau boleh saya pribadi Pak ya, menentukan skala itu antara 8 sampai 9, 8,5 lah ya. Karena masih ada beberapa yang saya pikir perlu diperbaiki juga ya Bu ya, meskipun tadi sudah cukup bagus atau kondusif di kelas itu. Kemudian memang Pak di kelas itu ada beberapa, kebetulan karena siswanya perempuan semua, biasa ada beberapa anak itu yang cenderung malu-malu Pak. Nah, jadi padahal sudah saya kasih stimulus ya Bu ya, saya udah lempar pertanyaan, coba siapa gitu ya, dia tuh kayak mau jawab tapi kayak ragu dan itu Menumbuhkan Iya. rasa percaya keberanian diri dia, ya, percaya diri kemudian dia berani itu. ya, padahal sudah saya kasih reward juga. Nah, tapi sudah saya tandai kayak seperti itu Pak Jo. Jadi next itu biasanya treatment saya itu saya di pertemuan berikutnya saya akan istilahnya itu kejar si anak ini untuk ngasih stimulus lagi, misalnya pada bagian review sebelum pembelajaran lanjutannya seperti itu. Nah itu supaya menumbuhkan juga. Nah itu Berarti itu salah satu Ya. kendala dan Ya. cara mengatasinya seperti Ya. itu dengan beberapa reward. Dan kira-kira Bu untuk pertemuan rencana aksi berikutnya nih, pertemuan ketiga ataupun materi berikutnya ini, ada faktor yang mendukung Ibu dalam pembelajaran ini selain ada media atau alat juga, selain dari alat atau bahan, kira-kira faktor pendukung dari sekolah itu kira-kira untuk pembelajaran kedepannya agar lebih maksimal gitu. Oke. Apa Bu? Oke, baik Bu. Kalau dukungan tentu saja Bu dari pimpinan ya, support, karena biar bagaimanapun kan selalu koordinasi ya Pak Jo ya. Kemudian dari rekan sejawat, saya pribadi juga senang sekali Pak Jo dengan adanya program ini. Jadi kayak menambah wawasan gitu Pak, jadi terstruktur. Kadang kita tuh kayak sudah melaksanakan, cuman ilmunya tuh kayak kurang gitu ya Bu ya. Jadi adanya ini tuh kayak melengkapi gitu Pak Jo. Nah itu yang saya rasakan. Jadi CGB ini banyak menggerakkan Pak. Jadi tidak hanya buat diri CGB sendiri, tapi juga lingkungannya. Kemudian kolaborasi itu yang kayaknya harus perlu dikembangkan lagi ya Bu ya. Dan saya cukup merasakan imbasnya gitu, imbas positifnya. Itu sih bisa saya. Ya, jadi kemarin pada saat di kelas, ini pertanyaan terakhir Ya. Ibu, ada pengamatan saya memang Ibu sudah melaksanakan budaya positif, diantaranya adalah mulai dari kesepakatan belajar di awal, kemudian apersepsi dan kuis tanggung jawab, kemudian pada saat di proses itu sudah melaksanakan atau menggunakan metode itu sosial emosional, bagaimana caranya tadi membangun beraninya anak, mental anak itu berani ke depan dengan melakukan presentasi, dan hasilnya kan ada pertemuan kedua itu berupa produk yang bermacam-macam itu. Kemudian saya lihat juga Ibu sudah bisa mengkondisikan kelas, bisa secara kondusif, karena padahal notabene-nya Pak Jo ini perempuan semua Pak Jo. Jadi perempuan semua, jadi sehingga kira-kira dari hal yang sudah baik ini, rencana tindak lanjut Ibu ke depannya setelah mendapatkan hal ini dengan menerapkan metode pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran sosial emosional ini, tindak lanjut Ibu ke depan. Oke, ya terima kasih Bu.
Tadi ini terkait kompetensi ya Pak ya. Tadi concern saya sebelumnya itu adalah gotong royong dan berpikir kritis Pak Jo. Nah, jadi ke depan itu saya akan tambahkan nilai kreatifnya di situ. Nah, jadi ini bisa mengakomodir tadi bu siswa-siswa yang seperti di awal bilang tuh yang kayak masih pasif gitu. Nah, kemudian concern saya itu kan presentasi tadi Pak. Jadi saya tuh nggak mau anak-anak itu kayak nebeng kan biasanya seperti itu ya. Jadi saya tuh maunya masing-masing punya kontribusi dalam kelompok itu, jadi mereka juga akan muncul keberanian, oh temennya bisa kenapa saya enggak gitu. Dan jadi itu bisa menimbulkan itu salah satu treatment yang mau saya minta ke siswa tuh itu Bu. Jadi pengembangan skill untuk presentasi, speak up-nya supaya dia berani, karena ini pelajaran sejarah dia harus berani ya. Kemudian literasi itu juga harus Pak, wajib di pelajaran sejarah. Nah itu juga bagian dari skill yang harus mereka bisa, karena tanpa literasi mereka tuh nggak punya input untuk bekal bisa presentasi. Berarti kalau ini Iya. yang tadinya 8,5 kemungkinan bisa sampai ke 10 gitu Bu, ya. Amin, bisa insya Allah ya. Mungkin itu saja Ibu yang dapat saya sampaikan. Iya. Perlu saya simpulkan bahwa dengan pembelajaran berdiferensiasi, dengan pembelajaran sosial nasionalnya akan dapat menumbuh dan meningkatkan kemampuan bernalar kritis anak, sehingga kedepannya anak-anak lebih berani tampil dan mempunyai makna bagaimana pembelajaran itu secara hati mereka dapatkan dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bu Wahyu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.